Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali eh, bertemu kembali Bapak Ibu di sesi live eh, untuk membahas materi yang kelima gitu ya pada mata kuliah Social Psychology dan juga Human Relations. Jadi Bapak Ibu di modul atau di live session yang kelima ini kita akan bahas modul mulai dari nomor 21 hingga modul 25 gitu. Nah, di mengawali pertemuan kita di malam hari ini, saya ingin kemudian mengajak teman-teman gitu ya untuk berdiskusi. Pernah nggak sih teman-teman dihadapkan pada situasi yang tahu gitu ya kalau sesuatu itu baik gitu ya, tapi belum melakukannya gitu. Kemudian misalnya gitu ya seorang aktivis lingkungan yang masih menggunakan botol plastik. Jadi aktivis lingkungan itu tahu kalau botol plastik itu memang tidak baik gitu ya atau menjadi salah satu faktor utama pencemaran lingkungan gitu. Dia tahu gitu. Kemudian juga orang-orang juga tahu kalau merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Orang-orang juga tahu bahwa manfaat vaksin atau imunisasi itu baik untuk menjaga kesehatan gitu ya. Tapi tidak kemudian melakukannya gitu. Nah, sebetulnya apa sih gitu ya faktor yang paling kuat gitu mempengaruhi keputusan teman-teman semua? Apakah teman-teman memang dari apa mengalami social pressure gitu ya, ataukah sikap pribadi, ataukah teman-teman merasa mampu gitu bahwa saya masih bisa menjaga lingkungan kok meskipun saya bawa botol plastik gitu ya. Saya masih merasa sehat kok meskipun tidak diimunisasi atau tidak divaksin. Saya masih merasa sehat dan mampu untuk mengatasi gejala-gejala akibat saya merokok gitu ya. Nah, lalu teman-teman juga pernah tidak ya kemudian merasa tidak nyaman ketika perilaku tersebut bertentangan dengan keyakinan Bapak Ibu gitu. Nah, Bapak Ibu dari pertanyaan tersebut gitu ya. em, bahwa ada fenomena ketika kita tahu sesuatu itu baik gitu, kemudian juga kita belum mau melaksanakannya atau banyak banget gitu ya apa saja yang menjadi pertentangan itu sehingga kita tuh nggak kemudian melakukan hal tersebut gitu. Nah, ketika kita beranjak saja dari satu kasus ini gitu ya, seorang aktivis lingkungan itu kemudian masih menggunakan botol plastik gitu ya. Nah, ada barangkali gitu beberapa orang yang berkomentar gitu, loh kamu kan aktivis lingkungan gitu ya, tapi kok masih pakai botol plastik sih gitu ya. Nah, tentu saja komentar-komentar itu kan membuat aktivis tersebut tidak nyaman. Kemudian ia mulai berpikir kembali gitu ya, membandingkan keyakinan yang selama ini dipegang dengan tindakan yang dilakukan gitu. Nah, pastinya Bapak Ibu memiliki perasaan bertentangan gitu kan di dalam diri teman-teman gitu ya seolah ada yang memang tidak selaras gitu. Nah, lalu eh, pada hari berikutnya gitu ya Bapak Ibu bisa jadi kemudian memikirkan berbagai hal gitu sebelum kemudian memutuskan apakah memang botol yang nantinya akan dibeli itu awet gitu ya, apakah teman-teman juga akan tetap disiplin ngebawanya ataukah teman-teman merasa harganya cocok gitu. Nah, pertimbangan tersebut gitu ya, kemudian membuat Bapak Ibu berpikir keras gitu ya untuk memutuskan ya udah deh kayaknya saya Bismillah aja deh akan komit dan istiqomah konsisten gitu ya untuk bawa botol tumbler kemana-mana gitu ya. Kemudian tidak atau mengurangi, meminimalisir hal-hal yang memang dihindari gitu ya, sebisa mungkin menghindari penggunaan botol plastik gitu atau botol kemasan sekali pakai gitu. Nah, dari kisah tersebut, teman-teman, atau dari ilustrasi tersebut gitu ya, ini menggambarkan berbagai macam konsep dalam teori sikap gitu. Jadi pertama, ketika Bapak Ibu menimbang-nimbang manfaat botol gitu ya, atau manfaat
dari membawa tumbler gitu ya, itu Bapak Ibu sedang berhadapan dengan teorinya multi atributnya Fishbane yang ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu sedang mengalami pertentangan yang namanya belief dan juga outcome evaluation. Nah, yuk kita coba masuk ke teorinya. Apa sih yang sebetulnya teman-teman alami gitu ya? Kenapa kok ada orang yang sudah tahu hal itu baik tetapi masih belum mau melakukannya gitu. Nah, pertama teman-teman, kita akan masuk ke teori tentang recent action gitu ya atau TRA. Jadi awalnya tuh dari sini dulu nih. Awalnya itu dari TRA dulu. Nah, dari sini kemudian muncullah pengembangan gitu ya, teori plan behavior gitu. Nah, lalu muncul lagi lah turunan-turunan ini gitu ya, sampai ke pada turunan-turunan ini. Nah, tetapi yang sangat berhubungan itu adalah antara TRA dan juga TPB. Karena TPB ini adalah perluasan dari TRA. Nah, apa sih maksudnya dari dua teori utamanya dulu gitu ya? Pertama, teman-teman, dari teori of recent action ini, dia tuh ngejelasin gitu ya, bahwa memang perilaku seseorang itu muncul dari niat, niat dulu atau behavior intention. Dan niat itu dibentuk oleh sikap gitu ya, terhadap perilaku, serta norma subjektif. Nah, jadi di teori ini nih, dia percaya bahwa setiap manusia atau individu itu dipandang sebagai makhluk rasional yang juga mempertimbangkan konsekuensi. Jadi, manusia tuh bisa mikir kok gitu ya sebelum bertindak. Kemudian sikap itu lalu dibentuk oleh keyakinan perilaku atau behavior beliefs dan juga evaluasi terhadap hasil yang harapannya hasil sesuai dengan harapan dia gitu ya. Nah, sehingga kesimpulannya teori ini menekankan bahwa memang sikap itu bukan hanya perasaan suka nggak suka gitu. Jadi artinya saya tuh sebenarnya nggak suka Bu bawa tumbler berat kemana-mana gitu ya dan juga di tempat kami itu tidak selalu menyediakan dispenser, tidak selalu ada air yang memang siap minum gitu ya dan saya merasa bahwa kayaknya lebih simpel pakai botol kemasan deh karena kalau udah beres ya udah tinggal buang gitu ya. Nah jadi bukan kalau yang teori recent action ini eh, bahwasanya sikap itu bukan memang hanya perasaan suka nggak suka aja, tapi berkaitan dengan proses kognitif dalam menilai suatu perilaku, gitu ya. Jadi ke depannya gimana? Kalau dari eh, populasi sebanyak ini, gitu ya, di Indonesia, kemudian berpikiran yang sama, jadi ke depannya kita gimana, gitu ya? Ya sudah, berarti perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri dulu dan dari hal-hal yang kecil serta yang dekat gitu. Nah, perluasan dari teori plan, teori recent action ini adalah teori plain behavior. Jadi, kalau yang tadi itu teman-teman hanya dua gitu ya, artinya hanya terbentuk dari behavior intention dan juga norma subjektif gitu. Nah, tetapi kalau yang ini tuh ada tiga. Jadi ini ada penambahan satu lagi komponen gitu ya, atau perceived behavioral control. Nah, apa sih maksudnya? Jadi teman-teman di TPB ini dia tuh ngejelasin gitu ya bahwa eh, ada satu komponen baru gitu. Nah, jadinya maksudnya gimana? Niat berperilaku itu dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Pertama, sikap kita terhadap perilaku, kemudian subjektif norma atau norma subjektifnya, dan juga kontrol perilaku yang dirasakan, gitu ya. Nah, ketika kita berbicara bahwasanya persepsi seseorang itu tentang kemampuan, kesempatan, dan juga hambatan, gitu ya, itu bisa dipengaruhi oleh yang mungkin memang mempengaruhi tindakan seseorang, gitu. Jadi artinya seseorang itu bertindak merujuk pada persepsi gitu ya mengenai kemampuan dia, kesempatan yang dimiliki dan juga hambatan yang mungkin mungkin mempengaruhi tindakan teman-teman untuk melakukan atau memutuskan sikap tertentu gitu. Nah, biasanya gitu ya di teori plain behavior atau teori of plain behavior ini digunakan oleh teman-teman yang memang bergerak di ini apa namanya?
pemasaran yang langsung ke konsumen gitu loh. Jadi di toko gitu ya, penjualan gitu. Nah, hal-hal tersebut seringkali gitu ya dipengaruhi oleh teori of planned behavior gitu ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah kalau dua teori tadi itu sifatnya ya udah seseorang itu bersikap karena dipengaruhi oleh niat, karena dia berharap untuk diakui di lingkungan sosialnya gitu ya, karena kemudian dia merasa bahwa dia sadar gitu kalau ya saya harus melakukan seperti ini gitu ya, harus kemudian sering bawa tumbler atau perceived behavior control karena kalau bukan saya terus siapa gitu ya. Nah, kalau dua hal atau dua teori tadi itu mengatakan demikian, nah teori yang ketiga itu yang disebut dengan teori disonansi kognitif gitu. Jadi teori ini tuh ngejelasin atau menjawab gitu ya, kenapa sih kita tuh udah tahu gitu bahwa bawa atau kita tuh udah tahu kalau pakai botol kemasan tuh akan mencemari lingkungan gitu ya, tapi kok masih tetap aja dilakuin gitu. Nah, ketika ini dijawab nih sama teorinya disonansi kognitif gitu ya. Ketika seseorang memiliki dua kognisi yang saling bertentangan gitu, maka muncullah ketegangan psikologis yang memang disebut dengan disonansi gitu ya. Jadi individu itu terdorong mengurangi ketegangan tersebut dengan berbagai macam cara gitu. Misalnya merubah sikapnya, merasionalisasi perilakunya gitu ya, atau mencari informasi yang mendukung keyakinan lamanya gitu ya. Ya, saya sekarang masih tetap ngerokok karena kakek sama paman saya masih tetap baik-baik aja, kok, umurnya panjang gitu dan mereka tidak menderita penyakit paru-paru gitu ya. Padahal tahu gitu kalau ngerokok itu eh, tidak baik untuk kesehatan. Nah, itu adalah salah satu contoh gitu ya dari disonansi kognitif gitu. Nah, terakhir nih, kalau tiga teori tadi, ya udah deh Bu, itu sifatnya mungkin subjektif aja kali ya, nyari-nyari alasan gitu ya tentang kebenaran dari sikap yang kita lakukan atau kebenaran dari perilaku yang kita munculkan gitu. Nah, kalau teori yang keempat ini, ya udah deh kita hitung-hitungan aja deh sekarang gitu ya, pakai rumus gitu. Nah, ini yang rame atau yang menjadi perhatian dari teorinya multi attribute Fishbein ini gitu ya, dia pakai hitung-hitungan gitu. Kalau saya pilih HPA dengan HPB gitu ya, apa aja indikatornya, berapa skornya, maka itulah yang saya pilih. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, yuk kita masuk ke hal-hal yang lebih spesifik lagi ya, teman-teman. Nah, pertama kita pakai atau membahas tentang theory of reason action gitu ya. Di ilustrasi yang di sini nih, saya kemudian memberikan gambaran gitu ya. Ketika seseorang itu percaya bahwa pakai helm itu melindungi dari cedera. Nah, ada tiga komponen gitu ya. Pertama, norma subjektif eh dia dituntut sama orang tuanya, nah kamu kalau keluar rumah pakai motor harus pakai helm. Dia nurut sama mama ya, norma subjektif atau hal-hal yang memang di luar dari dirinya atau hal-hal yang distimulus dari lingkungannya gitu ya. Kemudian niat bahwa ya udah deh karena saya tadinya terpaksa gitu ya karena nggak mau dimarahin sama orang tua, ya udah deh kalau gitu saya niat pakai helm setiap hari. Nah, pada akhirnya perilaku itu menjadi habit gitu ya, atau hal-hal tersebut menjadi habit sehingga kayaknya rasanya ada yang kurang deh kalau pakai motor tuh nggak pakai helm gitu ya. Nah, sehingga keputusan remaja ini sepenuhnya didorong oleh pertimbangan rasional. Takut dong, takut kenapa-napa. Saya cuma punya kepala ini satu-satunya dan mahal gitu ya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan keputusan rasional tadi. Oke, kalau saya kemudian pakai helm, insya Allah nggak akan kenapa-kenapa gitu. Karena logikanya tuh jalan gitu ya. Yang awalnya bisa jadi terpaksa nih, atau norma subjektif ini dari tuntutan sosial gitu ya. Nah, yuk kita coba lihat lagi nih. Jadi, teman-teman, beranjak dari, sebentar, saya mau Nah, beranjak dari ilustrasi kasus yang ini gitu ya, kita kemudian bisa memahami, menarik kesimpulan bahwa
Ketika seseorang tuh berperilaku gitu dilakukan jika sikapnya positif dan norma sosialnya juga mendukung gitu. Ini bisa bertentangan gitu ya. Seorang remaja tersebut bisa jadi nggak biasa pakai helm karena mamahnya juga nggak pernah ngomel gitu ya. Urusan dia mau pakai helm mau nggak juga terserah lah gitu ya. Nah itu juga bisa kemudian tidak membentuk habit atau perilakunya karena lingkungan dari luar dirinya itu tidak kemudian menyadarkan gitu ya, tidak secara konsisten terus-terusan ngingetin gitu. Nah, itulah kenapa sebabnya kita sebagai orang tua tuh wajib menasehati gitu karena dari teori ini gitu ya, dia nggak bisa kuat, bukan cuman dia sadar bahwa apa namanya helm itu baik untuk dirinya, menjaga perlindungannya gitu ya, tetapi dia juga membutuhkan orang luar atau norma subjektif tadi untuk kemudian menguatkan perilakunya, ya. Oke, nah lalu teman-teman, sorry. Lalu ketika kita tadi bicara tentang teori reason action gitu ya, ini kemudian diperkuat nih dari teorinya plain behavior gitu. Nah, yuk kita coba lihat ilustrasi kasusnya. Ilustrasi kasusnya ketika teman-teman memutuskan untuk olahraga secara teratur gitu. Sikap Bapak Ibu itu awalnya percaya ya udah deh secara teori memang olahraga itu bisa bikin kita tuh sehat gitu ya dan juga bahagia. Sementara pasangan saya juga mendukung bahwa ya udah minimal kamu tuh treadmill gitu ya untuk mulai olahraga. Besok deh kapan gitu ya. Nah, kemudian ada kontrol perilaku yang dirasakan. Dia didukung gitu karena memang ada gym di di dekat rumah saya. Saya juga punya treadmill gitu ya dan juga saya punya banyak waktu luang. Sehingga dari situ diturunkanlah bahwa saya punya niat. Pokoknya Bismillah aja ya 3 kali seminggu saya mau treadmill. Kemudian setelah itu dari perilakunya secara konsisten dia benar-benar memang pergi ke gym atau melakukan olahraga itu. Nah, dari situ teman-teman, dari ilustrasi tersebut, yuk kita tarik ulur ke belakang bahwa ada tiga nih faktor utama dari teori plain behavior ini. Pertama, ada yang namanya attitude toward the behavior, artinya penilaian individu itu tentang suatu tindakan, apakah tindakan itu baik, bermanfaat, atau bernilai positif gitu ya. Jadi saya memandang untuk tidak merokok itu seperti apa, saya memandang bahwa kenapa saya harus penting sholat itu seperti apa gitu ya, apakah itu memang punya manfaat untuk saya atau bagaimana gitu. Kemudian subjective norm yang tadi itu gitu ya, jadi saya didukung oleh anak-anak saya, oleh suami saya untuk yuk rajin sholat dong, yuk rajin ngaji dong, yuk rajin olahraga yuk gitu. Itu didukung oleh orang-orang sekitar kita gitu ya, atau lingkungan sekitar kita gitu. Dan pun sebaliknya gitu ya, ketika misalnya kita memandang bahwa kayaknya nggak keren ya kalau remaja tuh nggak pacaran gitu ya pada saat ABG. Tapi lingkungan teman-teman itu mengatakan bahwa nggak ada yang dibanggain kok dari pacaran gitu ya udah dia akhirnya nggak pacaran gitu ya teman-teman atau sebaliknya gitu bahwa kayaknya kalau di sekitar lingkungannya itu tidak merasa keren gitu ya tidak akan kemudian diakui sebagai remaja yang dalam tanda kutip laku gitu maka bisa jadi dia kemudian memutuskan untuk ya udahlah saya coba-coba aja deh pacaran gitu ya nah itu bisa jadi seperti itu ya sebaliknya. Lalu, yang komponen yang ketiga ini, PBC ini, gitu ya, persepsi individu tentang eh, kemudahan atau kesulitan melakukan suatu perilaku, gitu. Jadi, menurut teman-teman, gimana sih pengalamannya, gitu ya, kalau olahraga secara teratur, gitu. Lalu, apakah teman-teman bisa menghargai diri sendiri, bisa kemudian juga eh, merasa bahwa kayaknya saya akan baik-baik aja gitu ya, dan saya akan banyak memperoleh manfaat gitu dari olahraga atau sikap yang saya putuskan untuk dilakukan secara konsisten gitu. Nah, lalu teman-teman di dalam modul itu juga ada nih bagan-bagan seperti ini gitu ya, yang kemudian ini menguatkan dari teorinya TRA dan juga TPB gitu. Jadi tentu saja
eh, sebuah perilaku itu dipelopori dari niat. Nah, mundur ke belakang, niat itu terdiri dari ada yang dua hal dan juga ada yang tiga hal, gitu ya, yang TPB tadi. Nah, jadi gimana sih cara kemudian kita membaca bagan tersebut, gitu ya? Jadi teman-teman, kesimpulan yang apa namanya ada tiga komponen utama gitu ya, ketika eh, kita atau tiga komponen yang memang mempengaruhi niat kita dalam berperilaku. Pertama, tentu saja sikap kita terhadap perilaku gitu ya. Jadi sejauh mana sih gitu ya kita individu menilai suatu perilaku sebagai hal yang positif atau negatif yang tadi itu. Kemudian sikap ini memang dibentuk oleh behavior beliefs, jadi keyakinan tentang konsekuensi dari perilaku itu. Kalau misalnya berhenti ngerokok, konsekuensinya apa? Wah, kayaknya saya nggak akan dianggap keren deh Bu sama sosial lingkungan sosial saya gitu ya. Atau subjektif norm saya mengatakan bahwa, ih kamu nggak gentle banget ya nggak ngerokok gitu. Ataupun sebaliknya, eh, saya berhenti merokok itu karena saya dianggap gentle oleh pasangan saya. Wah, kamu sebagai calon ayah yang baik hebat ya bisa berhenti merokok gitu. Kemudian yang terakhir adalah kontrol perilaku yang dirasakan. Jadi persepsi tentang individu mengenai kemudahan atau kesulitan. Tantangannya itu banyak banget deh Bu, kalau misalnya saya berhenti merokok. Atau kemudahan-kemudahan atau solusi yang diberikan itu juga banyak sekali gitu ya. Dan komponen ini dipengaruhi oleh control beliefs tadi. Jadi eh, sebetulnya persepsi terkait dengan hambatan atau sumber daya yang dimilikinya gitu. Jadi kalau saya mau berhenti ngerokok tuh emang harus effort banget ya. Se-effort apa sih gitu ya. Nah, seperti itu. Sehingga ketiga faktor tersebut membentuk intention tadi gitu ya atau niat gitu ya. Nah, ini. Jadi ada yang dua faktor TRA dan juga ada yang tiga faktor atau TPB. Itu membentuk niat atau intention tadi, teman-teman. Nah, terakhir, kesimpulan dari bagan ini gitu ya, niat ini adalah prediktor yang paling langsung dari perilaku aktual. Namun niat itu memang tidak selalu satu-satunya penentu gitu ya dari perilaku aktual ini gitu. Nah, jadi teman-teman, ketika kemudian kita berbicara tentang perilaku gitu ya, eh, perilaku itu adalah niat atau terbentuk dari niat dan juga kontrol yang memang Bapak Ibu rasakan sebagai individu gitu. Nah, lalu di slide selanjutnya, kita juga akan menemukan gitu ya tentang eh, bagan mengenai keyakinan kita, kemudian juga niat kita, dan juga apa sih perilaku atau sikap yang memang nyata yang kemudian kita berikan gitu ya. Nah, balik lagi nih teman-teman, nggak bisa lepas dari attitude yang ini gitu ya. Kemudian juga subjective norm dan juga PBC ini. Ini sudah pasti apa namanya bagan yang menjelaskan tentang TPB. Jadi kalau TPB itu sudah pasti ada yang ketiga ini, gitu ya, PBC ini. Nah, gimana sih kemudian cara bacanya gitu? Pertama, teman-teman, komponen yang tentang sikap terhadap perilaku itu menjelaskan gitu ya, gimana sih seseorang mengevaluasi suatu tindakannya? Apakah memang menguntungkan, menyenangkan, bermanfaat, atau sebaliknya? Lalu sikap ini berasal dari behavior beliefs kita gitu ya atau keyakinan terhadap suatu perilaku serta outcome evaluasinya. Artinya seberapa penilaian kita terhadap seberapa baik atau buruk dari hasil tersebut gitu. Jadi kalau kita sebagai individu itu melakukan suatu tindakan dan membawa hasil positif, maka sikapnya itu akan mendukung terbentuknya sebuah niat. Nah, yang kedua, diperkuat lagi nih tentang subjective norm. Jadi ini tuh persepsi individu tentang tekanan sosial gitu ya. Jadi gimana sih orang-orang mandang saya kalau saya melakukan hal tersebut gitu ya.
apa kata orang lain atau yang dimaksud dengan normative beliefs. Kemudian juga motivasi untuk mengikuti harapan tersebut. Kayaknya istri saya senang banget deh kalau misalnya saya bisa berhenti ngerokok. Kayaknya orang tua saya tuh bangga banget deh kalau saya bisa nahan untuk enggak pacaran saat remaja gitu ya dan seterusnya. Kemudian juga perceived behavioral control, jadi artinya persepsi individu tentang kemudahan atau kesulitan. Dan memang ini tuh dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, persepsi kemampuan diri kita gitu ya. Kayaknya saya bisa deh untuk rutin olahraga setiap hari gitu ya, jalan kaki gitu ya. Ketika atau perceived behavioral control ini berbicara tentang ketika seseorang merasa memiliki kapasitas, kemampuan gitu ya, waktu, sumber daya gitu, sehingga dia lebih mungkin untuk bisa memiliki niat untuk melakukan hal tersebut gitu. Nah, lalu ketiga hal komponen ini nih teman-teman gitu ya, itu membentuk sebuah niat. Jadi artinya keinginan internal yang memang akan mengarahkan teman-teman melakukan suatu tindakan gitu ya. Nah, behavior ini gitu ya, ini adalah sebuah perilaku gitu yang terjadi ketika niat kita ini cukup kuat dan juga kita punya kontrol yang cukup untuk bisa melakukan itu. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu kita lanjut lagi nih untuk kemudian membahas beberapa eksperimen yang hadir di modul kita gitu ya. Ada eksperimen dari TRA dan juga TPB gitu. Jadi sebetulnya eksperimen psikologi ini banyak banget ya Bapak Ibu. Namun yang kita bahas di dalam apa namanya modul ini hanya masing-masing dua gitu. Nah, pertama Bapak Ibu, eksperimen yang mendukung TRA ini gitu ya, ketika korelasi eh, jadi ada eksperimen ketika seorang pemilih dalam dalam ini ya pemilu gitu ya, pemilihan presiden di Amerika Serikat di tahun 1976. Di eksperimen ini dia tuh cerita gitu bahwa niat pemilih itu diprediksi menggunakan variabel TRA gitu. Dia melihat bahwa niat itu adalah prediktor kuat perilaku pemilu. Jadi pokoknya saya memang udah niat aja milih presiden yang itu gitu. Nah, kemudian lainnya adalah ketika ada eksperimen gitu ya tentang prediksi nilai mahasiswa gitu. Jadi mahasiswa itu ingin nilai A gitu ya, tetapi tidak semua akan mencapainya. Nah, ketika si PBC ini diukur gitu, artinya prediksi nilai ini menjadi lebih akurat gitu ya, sehingga penting dari hasil eksperimen ini menunjukkan bahwa pentingnya persepsi kemampuan dalam model TPB. Jadi artinya ketika Bapak Ibu merasa kayaknya saya masih bisa gitu ya meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk kemudian bisa dapat nilai A dari eksperimennya di tahun 1986 ini, teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman merasa bahwa karena pengalaman saya yang dulu tuh, saya udah pernah deh Bu menghadapi ujian yang lebih dari ini gitu ya. Jadi kalau cuma sekedar menuliskan esai buat saya itu hal yang mudah gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Oke, lalu teori yang ketiga adalah kita bahas tentang disonansi kognitif gitu. Nah, di sini, sorry, ini belum dihapus ya. Di sini ilustrasi kasusnya gitu ya tentang bahaya ngerokok. Nah, merokok itu, jadi teman-teman tuh sebenarnya tahu gitu ya, merokok itu berbahaya. Tetapi tetap merokok gitu karena level kognisinya ini eh, mengatakan bahwa perilaku ini memang bertentangan dengan hal yang teman-teman ketahui gitu ya sehingga teman-teman mengalami disonansi atau pertentangan merasa bersalah tidak nyaman dan juga tertekan gitu ya. Nah, jadi misalnya eh, disonansi kognitif ini gitu ya, itu kemudian bisa terjadi gitu ya, atau dialami teman-teman, misalnya mengubah keyakinan. Seperti, jadi teman-teman tuh mencari-cari pembenaran gitu, untuk biar teman-teman merasa tetap nyaman dengan keputusan yang diambilnya gitu ya.
Karena ketika kita berbicara tentang dua teori yang sebelumnya, teman-teman pasti merasa tidak nyaman gitu ketika mengambil keputusan sebuah perilaku yang memang bertentangan dengan kebenarannya gitu. Nah, sementara disonansi kognitif ini menjelaskan gitu ya, kenapa sih seseorang tuh berperilaku bertentangan gitu ya dengan hal yang sudah diketahuinya. Misalnya dengan cara mengubah keyakinan gitu yang tadi itu ya. Ah, kata siapa merokok itu merusak kesehatan? Kakek saya tuh masih tetap panjang umur gitu, yang sehat gitu ya. Bahkan orang yang tidak merokok itu malah memiliki atau mengalami penyakit yang berkaitan dengan paru-paru gitu. Kemudian mencari pembenaran gitu ya. Misalnya merokok itu membantu mengurangi stres gitu ya, dan juga saya tetap bisa kok dapat wanita cantik gitu ya. Atau saya tetap bisa mendapatkan pasangan pria yang ganteng yang sesuai dengan idaman saya meskipun saya sebagai perempuan itu merokok, misalnya seperti itu gitu ya. Jadi itu adalah cara salah satu atau menjawab beberapa pertanyaan kenapa sih seseorang itu sudah tahu perilakunya baik tapi masih bertentangan atau mengalami pertentangan. Nah, ini di sini teman-teman, ini ada beberapa eksperimen gitu ya, 3 eksperimen yang memang hadir juga di modulnya Bapak Ibu sehingga muncullah kesimpulan gitu ya bahwa disonansi kognitif itu adalah suatu kondisi keadaan ketegangan psikologis yang tidak menyenangkan dan muncul ketika seseorang memiliki dua keyakinan, sikap, atau perilaku yang saling bertentangan. Nah, contoh ilustrasi kasusnya secara singkat seperti yang tadi disampaikan, ya. Nah, nah, lalu teman-teman, yang terakhir yang akan kita bahas dari 4 perspektif teori sikap gitu ya, itu adalah model Fishbein ini gitu. Nah, jadi di sini tuh dia ingin menjelaskan gitu ya, bahwasannya sorry, sikap seseorang itu terhadap suatu objek gitu ya, baik itu produk, layanan, ide atau merek itu terdiri dari 3 komponen. Pertama, keyakinan konsumen, gitu ya. Artinya melihat sejauh mana seseorang percaya bahwa objek ini memiliki atribut tertentu. Contohnya handphone lah gitu. Kameranya bagus, baterainya tahan lama gitu ya. Yang kedua adalah evaluasi terhadap atribut tersebut gitu ya. Seberapa penting sih atribut itu bagi konsumen dan juga bobot kepentingannya. Nah, di sini teman-teman ada contoh kasus gitu ya. Ketika kita ingin memutuskan sebuah HP, jadi kita tuh pengen beli HP nih ceritanya teman-teman itu ingin beli handphone gitu ya, merek A dan juga merek B gitu. Dari sisi kameranya dia menurut saya 4 gitu ya, merek Y 5. Ya udahlah kita putuskan aja daripada subjektif gitu ya. Pakai aja rumus, pakai kuantitatif. Nah, Fishbein ini menjawab hal tersebut gitu sikap sehingga kalau setelah dihitung-hitung gitu ya pakai rumus ini maka saya memilih merek Y karena dia lebih unggul. Nah, tetapi pertentangannya muncul nih teman-teman. Jadi apa namanya, Bu, kalau gitu saya bisa dong Bu milih perempuan mana yang akan jadi istri saya. Ya sudah aja pakai hitung-hitungan kuantitatif gitu ya. Nah, tetapi permasalahannya Bapak Ibu 4 dengan 5 ini, angka-angka yang keluar ini juga menjadi sangat subjektif gitu ya. Jadi 4 kata saya belum tentu sama dengan 4 seperti teman-teman. Dan 4 bahkan 4 yang ada di dalam angka 4 yang ada di dalam diri teman-teman itu belum tentu konsisten sama terus-menerus seperti itu gitu ya. Jadi bisa jadi berubah. Sehingga tapi ini bisa jadi salah satu alternatif gitu ya ketika teman-teman bingung untuk memilih sikap mana yang akan ditentukan. Apakah saya merokok atau tidak, saya pacaran atau enggak, saya memilih perempuan yang ini atau iya gitu, yang mana gitu ya. Saya memilih handphone merek A, merek B atau yang mana gitu dan indikatornya pun teman-teman yang kemudian menyusunnya gitu sehingga ya ujung-ujungnya ya subjektif juga gitu ya, tapi ini bisa jadi salah satu alternatif ketika teman-teman menjadi sangat-sangat bingung
untuk memilih atau menentukan sikap gitu. Nah, teori multi attribute Fishbein ini seringkali digunakan gitu ya ketika teman-teman bergerak di pemasaran gitu. Jadi tentang peluncuran produk gitu ya, produk baru gitu. Kemudian juga ketika teman-teman ingin mempromosikan sesuatu gitu ya, yang bingung gitu. Ini kira-kira konsumen tuh senangnya apa sih gitu ya, kameranya, baterainya, harganya atau apanya gitu ya. Nah, itu bisa bisa kemudian menjadi pertimbangan ketika teman-teman bergerak di psikologi konsumen gitu ya. Nah, lalu Bapak Ibu, di dalam modul yang ke-22 ini kita akan kemudian masuk ke dalam bahasan gitu ya terkait dengan human relations. Nah, jadi hubungan antara manusia itu gimana sih gitu ya. Jadi secara teori Bapak Ibu, human relation itu adalah studi tentang yang mempelajari gitu ya gimana sih manusia itu berinteraksi satu sama lain. Khususnya di dalam modul ini tuh dalam konteks bekerja atau organisasi gitu ya. Jadi eh, mengatur gimana relasi antar orang gitu ya, termasuk atau utamanya di tempat kerja atau lingkungan profesional gitu. Di human relations ini kita akan juga coba bahas gitu ya, atau human relations ini ruang lingkupnya terkait dengan kemampuan memahami perasaan, motivasi dan perilaku orang gitu. Lalu juga kemudian kemampuan bekerja sama, berkomunikasi, gimana cara kita menyelesaikan konflik gitu ya. Kalau teman-teman meminati dunia-dunia ini, berarti nantinya gitu teman-teman akan ngambil peminatan ke PIO atau psikologi industri dan organisasi gitu. Nah, di PIO ini gitu ya, karena nantinya teman-teman tuh akan bekerja di bidang HR gitu. Sehingga PIO ini cocok banget untuk teman-teman yang senang gitu ya. Dan tentu saja eh, di human relations ini nantinya Bapak Ibu akan memperdalam gitu tentang interpersonal relations gitu ya, artinya hubungan antar individu yang dipengaruhi oleh persepsi sosial, sikap, proses kognitif gitu ya. Lalu social interaction, jadi artinya proses gimana sih saling mempengaruhi melalui komunikasi gitu. Gimana, kenapa sih kok orang tuh bisa gitu ya terpengaruh oleh sales-sales. Nah, itu tuh ada ilmunya gitu ya. Kemudian prosocial behavior seperti kenapa sih orang tuh seneng banget ngebantu, emang pengen apa dipuji di media sosial gitu ya, terlihat bekerja gitu ya, ataukah seseorang itu prosocial behavior tuh emang benar-benar dia murni aja ngebantu gitu, ataukah karena dia tuh pejabat publik nggak enak dong kalau misalnya ada apa namanya musibah gitu ya, saya nggak turun ke lapangan dan juga tidak masuk kamera gitu. Nah, itu apakah seperti itu atau tidak? Lalu kemudian attribution theory gitu ya, gimana seseorang menilai perilaku orang lain gitu. Ini sudah pernah kita bahas ya di 2 pekan yang lalu tentang teori atribusi ini. Dan juga yang terakhir adalah social perception. Jadi ketika teman-teman membahas atau memperdalam tentang tentang teori dari human relations itu, tentu saja Bapak Ibu perlu memperdalam tentang social perception. Jadi, gimana sih cara kita menafsirkan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan juga lingkup seluruh komunikasi nonverbal yang akan kita bahas secara khusus di modul selanjutnya, gitu ya. Nah, lalu teman-teman, ini adalah gaya komunikasi atau alur eh, komunikasi gitu ya tentang di dalam sebuah organisasi gitu. Jadi ini ada yang komunikasi ke atas gitu ya, atau komunikasi dari karyawan gitu ya ke manajer. Kemudian juga dari pimpinan ke karyawan dan juga antar karyawan gitu ya, atau komunikasi horizontal dan juga diagonal. Jadi artinya lintas departemen, lintas divisi, lintas jabatan gitu biar harapannya atau tujuannya itu bisa mempercepat koordinasi gitu. Nah, lalu Bapak Ibu, eh, ketika berbicara tentang apa namanya human relations gitu ya, tentu saja tidak terlepas dengan apa saja
yang hadir di dalam diri kita gitu. Nah, di dalam modul ini teman-teman bisa melihat gitu ya, ada beberapa atribut pribadi gitu yang memang perlu dimiliki, harapannya bisa dimiliki agar orang itu senang gitu ya dengan kita, agar kita bisa menjalin komunikasi yang baik gitu ya, atau pertemuan pertama yang baik eh, dengan orang lain gitu. Pertama tentu saja tersenyum gitu ya, artinya mm, ini tuh diperkuat gitu dengan teorinya bahwa ekspresi wajah itu dapat mempengaruhi emosi gitu ya. Kemudian juga tulus dan otentik gitu. Artinya perilaku yang jujur apa adanya itu bisa meningkatkan trust gitu. Jadi ya memang kita tulus gitu ya, memberikan umpan balik feedback kepada mahasiswa gitu ya. Eh, itu memang tulus gitu, bukan karena ingin dipuji atau dan seterusnya gitu. Kemudian juga eh, kita harapannya juga bisa menjadi pembawa kabar yang baik gitu ya. Artinya bukan hanya menegur eh, tim kita gitu, tetapi kita sebagai pimpinan gitu ya, itu juga bisa menyampaikan pencapaian yang kecil gitu, seperti misalnya peningkatan peningkatan kehadiran peserta di dalam Zoom gitu ya. Wah, saya senang banget gitu ya, dari 129 ini setengahnya bisa buka kamera. Nah, itu bisa kemudian bisa disampaikan. Lalu kemudian be a positive person gitu ya. Jadi menjadi pribadi yang positif gitu ketika dia tuh optimis gitu ya. Kemudian juga grow mindset. Jadi pokoknya setiap orang tuh kalau dia tuh bisa kok berkembang gitu ya. Dia bisa kemudian dioptimalkan gitu ya. Lalu yang kelima adalah membuat orang lain merasa nyaman dan senang gitu. Jadi pokoknya senang aja kalau ada dia gitu. Karena dia tuh senang bantu gitu ya. Bukan kemudian kita memanfaatkan dia, enggak gitu. Tetapi karena memang dia tuh senang bantu gitu ya. Pokoknya kalau ada dia tuh beres lah gitu semua urusan. Kemudian kalau ada dia tuh ngerasa bahwa perasaan kita tuh dihargai gitu ya. Dan kita juga merasa diterima, didukung gitu. Lalu menggunakan bahasa tubuh yang tepat gitu. Jadi ini nonverbal, komunikasi nonverbal ini akan kemudian dibahas secara khusus ya. Lalu yang terakhir adalah kita merasa bahwa kita tuh bisa membuka diri secara lebih aktif. Jadi bukannya agresif, enggak, tapi maksudnya eh, kita tuh bisa membuka diri gitu secara sehat, meningkatkan kedekatan dan kepercayaan gitu. Jadi kamu bisa kok cerita gitu ya tentang dengan saya gitu, atau coba ide-ide yang lain itu yang tertahan itu coba ungkapkan dengan saya gitu ya. Nah, itu bisa juga gitu. Lalu yang selanjutnya Bapak Ibu, eh, kita akan bahas secara khusus gitu ya tentang komunikasi nonverbal. Nah, sebelum masuk ke situ, di dalam modul juga diantarkan nih ada 4 gaya komunikasi gitu ya. Secara umum itu kita punya 4 gaya komunikasi gitu ya. Ada yang misalnya ekspresif gitu. Jadi ciri utamanya tuh dia tuh semangat banget gitu ya. Lalu mudah gelisah gitu kalau percakapan dia tuh dianggap membuang waktu. Nah, tapi kelemahan umumnya dia seringkali teledor, jadi kurang teliti gitu ya. Dan juga secara apa namanya cenderung emosional gitu ya dalam mengambil keputusan karena dia sangat ekspresif, pengen cepet aja serba cepet. Atau kemudian driver. Jadi misalnya dia ini ciri utamanya tuh tegas gitu ya, langsung cepat mengambil keputusan, gak suka basa-basi, straight to the point. Tapi kelemahan umumnya itu biasanya dia tuh terlihat keras atau memaksa dan juga kurang sensitif sama perasaan orang lain. Atau yang penghubung. Jadi relator itu dia tuh hangat gitu ya, ramah, peduli gitu. Kemudian cocok ini orang-orang yang cocok dalam kerja sama tim gitu ya, suka ngebangun kedekatan gitu. Jadi saya tuh ingin tahu kamu tuh gimana sih gitu ya. Bukannya kepo, tapi memang dia senang membangun kedekatan emosional sebelum kerja. Tapi kelemahan umumnya dia tuh bisa jadi people pressure gitu. Jadi sulit mengatakan enggak gitu ya, dan seringkali menghindari konflik. Ya udah deh, aku tuh mending gak tahu aja deh daripada tahu gitu ya, karena dia buat dia chemistry dengan orang lain itu adalah hal yang penting gitu ya. Dan yang terakhir adalah analitis. Jadi orang-orang yang
komunikasinya tipenya analitis gitu, dia senang dengan hal-hal yang sifatnya teliti, logis, sistematis gitu ya, banyak nanya, kemudian tidak suka terburu-buru gitu ya. Tetapi kelemahan umumnya dia tuh lambat dalam mengambil keputusan gitu dan seringkali nggak nyaman dengan percakapan yang sifatnya emosional gitu. Jadi hal-hal tersebut perlu kita kenali gitu ya, gaya orang-orang dalam berkomunikasi. Nah, lalu selain itu kita juga perlu tahu gitu, ada tiga cara kita menyampaikan pesan gitu ya. Misalnya eh, yang pasif itu seringkali menghindar, artinya tidak menyampaikan kebutuhan dirinya gitu. Ya udah saya ikutan aja deh gitu kemana bos ikut saya ikut gitu ya. Atau agresif, jadi ya pokoknya gimana saya gitu ya dan juga mengabaikan orang lain. Nah yang terakhir adalah asertif. Jadi ya pendapat saya sih seperti ini gitu ya, tapi tetap menghargai hak orang lain gitu. Nah, yuk kita akan masuk ke dalam kenapa sih sebetulnya eh, penting untuk melakukan komunikasi nonverbal. Jadi teman-teman, secara teori eh, 93% bahkan gitu ya, dari pesan kita itu bersifat nonverbal. Jadi artinya orang itu lebih memperhatikan cara kita mengucapkan sesuatu dibandingkan apa yang kita ucapkan gitu. Tentu saja ini sangat ini ya sangat situasional sifatnya gitu ya. Teman-teman bisa bayangkan kalau online itu bisa jadi komunikasi yang sifatnya verbal saja karena kita secara nonverbal itu sulit gitu ya untuk kemudian menghadirkan pesan-pesan secara nonverbal. Nah, tetapi ada nih gitu eh, hal-hal atau komponen-komponen dari komunikasi nonverbal yang bisa kita berikan pada saat kegiatan belajar online gitu ya, sehingga tetap membuat para audiens ini menjadi aman untuk belajar dengan kita. Nah, sebenarnya apa sih gitu ya pentingnya? Tentu saja, pertama komunikasi nonverbal itu mengkomunikasikan emosi secara lebih akurat. Jadi ada teorinya tuh mengatakan bahwa wajah, intonasi dan gestur tubuh itu lebih jujur dalam menyampaikan pesan atau perasaan daripada kata-kata. Kemudian membentuk kesan pertama dan persepsi orang gitu ya tentang kotak mata, eh, cara berdiri gitu ya, cara kita senyum gitu. Kemampuan mempengaruhi relasi kekuasaan dan dominasi gitu ya. Jadi seringkali orang yang dominan itu mengambil ruang yang lebih besar gitu ya, atau proxemics gitu. Kemudian membentuk dinamika budaya dan norma sosial gitu. Lalu mengatur alur interaksi gitu ya. Misalnya mengangguk gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi bertemu secara langsung gitu ya tanpa berkata-kata kita hanya ngangguk aja oh berarti ya udah langsung langsung aja teruskan gitu ya atau narik nafas ketika ingin bicara nah berarti itu tuh adalah sinyal gitu ya giliran saya dong ngomong gitu ya jangan kamu terus nah misalnya seperti itu kemudian itu sebabnya gitu ya dalam beberapa pertemuan eh, di Zoom atau di ya pertemuan online gitu itu wajib menyalakan kamera karena bisa kelihatan gitu ya ekspresi wajahnya gitu. Ada ekspresi wajah yang nggak bisa ngedip sama sekali di Zoom itu ada gitu. Nah, kemudian mengganti pesan verbal gitu. Jadi ya ada situasi-situasi yang kita nggak bisa bicara gitu ya. Misalnya sekedar melambaikan tangan itu ya halo berarti kan atau mengangkat alis itu berarti benarkah misalnya gitu ya. Kemudian menyampaikan identitas diri gitu. Di salah satu komunikasi nonverbal itu ada yang sifatnya ada jenisnya itu artefak gitu ya. Jadi artefak itu apa yang aksesoris yang melekat di diri kita itu bisa menunjukkan identitas diri kita. Kemudian yang terakhir adalah menentukan suasana psikologis melalui lingkungan. Nah, yuk kita bahas satu persatu ya teman-teman. Jadi komunikasi nonverbal itu ada 8 hal gitu ya. Pertama, proxemic atau ruangan. Jadi bukan ruangan, ruang. Beda dengan ruangan. Nah, kalau ruangan itu maksudnya ke lingkungan ini gitu ya. Nah, kita akan bahas satu-satu mulai dari proxemic. Jadi proxemic ini apa gitu ya? Proxemic ini teman-teman itu
bisa diartikan sebagai ruang pribadi atau personal space-nya orang lain gitu. Nah, proxemic ini adalah cara manusia menggunakan ruang untuk berkomunikasi gitu ya. Jadi misalnya ketika kita melihat bahwa seseorang itu lagi berdiri gitu ya, kita tuh lagi berdiri sama-sama gitu ya, semuanya berdiri. Kemudian ada orang yang berdirinya tuh paling depan, atau orang yang ingin pertama paling depan gitu ya, atau ada orang yang ingin ya udah deh saya duduknya di sini aja deh gitu. Nah, itu tuh bisa menunjukkan terjemahan-terjemahan tertentu gitu ya. Kalau misalnya kata teori, kalau orang-orang yang seringkali ingin di depan itu berarti dia orangnya dominan gitu ya. Kemudian ingin dapat yang pertama gitu, ingin mendengarkan yang pertama. Tapi kalau orang yang di belakang itu biasanya pasif gitu. Itu adalah ruang pribadi gitu ya atau personal space mereka. Nah, jadi kemudian yang kedua adalah waktu gitu ya. Nah, waktu ini teman-teman itu menunjukkan identitas budaya yang ini ya. Jadi identitas budaya sehingga waktu itu sangat penting. Teman-teman ini kalau misalnya datang tepat waktu itu bisa jadi diterjemahkannya, wah dia orang yang disiplin gitu ya. Berarti orang-orang dengan budaya tertentu atau yang datang dari suku tertentu itu orang-orang yang sangat disiplin. Nah itu bisa diterjemahkan demikian. Karena kan ini namanya komunikasi nonverbal gitu ya. Tanpa harus kita mengatakan, Bu saya hadir tepat waktu kok. Nah nggak usah kayak gitu juga kita udah kelihatan gitu ya bahwa orang-orang ini nih kayaknya tepat waktu deh. Orang-orang ini kayaknya dominan deh karena dia eh, berdiri paling depan gitu ya, atau pasif gitu karena dia di belakang. Kemudian karakteristik fisik. Jadi postur tubuh gitu ya. Kemudian juga mimik apa namanya? Postur tubuh, kemudian juga bentuk muka. Itu juga bisa menunjukkan atau menerjemahkan berbagai macam persepsi gitu ya. Nah, sehingga ini menjadi halo effect nih gitu. Kenapa halo effect? Karena orang-orang yang dengan default face-nya itu jutek gitu ya, itu bisa jadi dikatakan bahwa, ih, aku tuh kok ketemu istri kamu jutek banget ya gitu, nggak pernah senyum, padahal dia tuh lagi diem gitu ya, lagi diem teman-teman. Dan diemnya itu karena dia punya default face yang apa emang udah bawaan wajahnya seperti itu, sehingga orang-orang tuh menerjemahkannya dia jutek. Padahal dia lagi nggak jutek gitu ya, memang dia lagi diem. Tetapi orang-orang yang terlahir dengan misalnya bibirnya tipis, lalu mukanya tirus gitu ya, lalu apa namanya matanya kecil gitu ya, sehingga dia tuh kalau diem seperti senyum gitu, padahal dia saat itu lagi marah gitu ya. Nah orang-orang menerjemahkannya bahwa istri kamu tuh kok ramah banget gitu ya. Nah bisa jadi seperti itu gitu ya, karena default face-nya tuh apa namanya sudah terlahir dengan wajah yang demikian gitu, sehingga harus hati-hati gitu ya teman-teman, karena di dalam karakteristik fisik ini kita akan menimbulkan halo effect gitu, jadi jadinya bias gitu ya. Kan belum tentu ya orang yang diam itu kemudian default face-nya dia seperti orang yang jutek itu kemudian kita katakan bahwa dia tidak ramah gitu ya, padahal memang wajahnya dia kalau tuh diem itu seperti itu, dan dia kalau mau ramah itu harus effort. Effort tuh maksudnya harus senyum dan harus benar-benar apa namanya apa ya mengangkat bibirnya gitu, dan juga membuat pipinya lebih tirus gitu agar dikatakan ramah gitu ya. Ada orang-orang yang seperti itu. Nah, sehingga atau misalnya kamu tuh kok sombong banget gitu ya karena dia perawakannya tinggi besar gitu ya. Kemudian kita tuh yang kecil gitu ya. Lalu sehingga gitu ya, kita melihat atau kita melihat dia tuh seperti yang tidak sopan karena dia melihat kita seperti ini gitu ya. Nah, itu harus hati-hati ya teman-teman. Hindari hindari hal-hal yang seperti itu. Lalu yang keempat adalah kinesics. Nah, jadi kinesics itu apa sih gitu ya? Kinesik itu bisa diartikan sebagai gerakan tubuh gitu ya. Jadi misalnya ada gerakan tubuh gitu ya atau gestur gitu ketika kita eh, ingin kemudian memberikan atau menegaskan suatu makna. Misalnya mengangkat alis gitu ya, itu menunjukkan bahwa emangnya bener ya gitu ya. Atau misalnya
apa namanya melotot gitu ya. Nah, itu bisa diartikan berbagai macam ini ya teman-teman makna gitu ya. Nah, lalu selanjutnya adalah yang kelima itu haptics gitu ya atau sentuhan gitu. Nah, sentuhan itu juga bisa kita artikan ada 5 gitu ya jenis sentuhan gitu. Jadi mulai dari yang sifatnya biasa-biasa aja gitu ya sampai yang sifatnya memang intim gitu ya. Ketika misalnya jadi di sentuhan ini tuh dia menganggap bahwa kalau orang-orang tuh lagi sedih gitu ya, sekedar dipeluk aja, sekedar kemudian ditepuk-tepuk pundaknya aja itu bisa membuat mereka tuh tenang gitu. Nah, lalu kemudian paralanguage. Nah, kalau paralanguage ini berkaitan dengan intonasi suara, volume, kecepatan bicara, tekanan suara, gitu ya, jeda, bahkan diemnya orang aja tuh bisa diterjemahkan gitu. Nah, ini yang bisa kita lakukan nih, yang bisa kemudian kita maksimalkan gitu ya dalam pertemuan online gitu ya. Jadi bisa jadi gitu ya ketika seorang pembicara itu eh, bicaranya tuh cepet gitu ya. Wah kayaknya dia tuh agresif deh gitu. Nah itu bisa jadi diterjemahkan demikian teman-teman. Atau misalnya intonasi dan volume suaranya tuh begitu menggebu-gebu orator gitu ya. Wah kayaknya dia dominan deh Bu gitu. Nah itu bisa jadi seperti itu. Padahal belum tentu gitu ya teman-teman gitu ya. Jadi itu komunikasi nonverbal. Lalu kemudian yang ke berapa ini berarti 4, 5, 6, 7 artefak. Nah, yang ketujuh itu artefak. Jadi pakaian yang saya pakai, tas yang saya pakai, gadget yang saya punya gitu ya. Itu menunjukkan komunikasi nonverbal juga. Itu bagian dari komunikasi nonverbal. Wah, kayaknya dia tuh orang kaya deh karena mobilnya tuh selalu update gitu ya. Wah, kayaknya dia apa memang dari kalangan berada gitu ya karena gadgetnya tuh selalu update kayaknya dia orangnya biasa-biasa aja deh Bu pembicaranya tapi kok dia bisa diundang sih ke tingkat internasional gitu ya padahal laptopnya biasa aja gitu handphonenya juga lebih canggih saya gitu ya tapi kok dia bisa sih eh, kemudian diundang gitu ya ke pertemuan bergengsi ini gitu ya. Nah, itu karena orang-orang melihat eh, bahwa kepantasan mereka bersosialisasi itu dari artefaknya gitu ya atau dari hal-hal yang tampil dari dirinya gitu. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Nah, lingkungan itu berkaitan dengan furniture, warna, pencahayaan, tata letak dan juga kebisingan gitu ya. Teman-teman bisa bayangin gitu ya kalau misalnya saat ini eh, di tempat saya bising gitu ya, berisik gitu ya, itu biasanya nggak akan efektif. Atau misalnya eh, wajah saya nggak nggak full muncul gitu, tetapi cuman bagian dahinya aja gitu ya, itu juga sedikit banyak mempengaruhi konsentrasi, fokus Bapak Ibu gitu ya. Nah itu yang kemudian bisa kita optimalkan gitu ya dalam sesi-sesi belajar online. Dan teman-teman nggak akan bisa melihat artefak yang saya pakai gitu ya. Saya nggak pakai, kecuali kalau saya jamnya mungkin bermerek dan saya terus-terusan begini gitu ya. Nah itu bisa jadi. Makanya Bu Indah orang kaya deh, karena jamnya tuh bermerek gitu ya. Atau saya terus-terusan kemudian memegang handphone dan handphone saya tuh saya arahkan ke apa kamera gitu ya, sehingga orang lain bisa lihat gitu artefak atau aksesoris yang saya miliki gitu ya. Nah itu bisa kemudian kita berikan gitu ya sesuai dengan situasi dan kondisi gitu. Jadi ada hal-hal yang memang atau komunikasi nonverbal yang bisa kita tunjukkan pada saat kegiatan belajar online dan juga offline gitu. Dan itu sangat berbeda sekali dengan kesan kita gitu ya. Artinya first impressionnya teman-teman tuh bukannya ibu tuh badannya kecil ya gitu. Pas ketemu, iya ternyata ibu tuh badannya gede ya gitu. Nah, itu tuh beda banget gitu ya teman-teman. Apa kesan kita gitu ya terhadap komunikasi nonverbal nomor 1 sampai 8 gitu ya. Dan itu sangat mempengaruhi. Nah, gimana sih kemudian Islam memandang tentang komunikasi efektif ini? Jadi pertama tentu saja Islam itu sangat mementingkan gitu ya, menjalin hubungan yang baik, emosi positif dan juga hangat gitu. Jadi kalau kita lihat gitu ya, bahwasanya di komunikasi nonverbal itu kita belajar bahwa senyum itu atau ekspresi wajah itu sangat penting. Sehingga kalau kita kaitkan dengan nilai-nilai keislaman, bahwasanya senyum itu sebagai
sedekah yang memang menghasilkan iklim emosional positif. Kemudian memicu mirror neuron dan membuat interaksi itu lebih lembut gitu ya. Mengucapkan salam itu membuka atau menunjukkan hubungan trust gitu ya yang aman, menciptakan rasa memiliki. Kemudian pada intinya gitu ya, Islam itu memang mendorong membuka komunikasi yang hangat melalui senyum dan salam tadi. Lalu yang kedua adalah mengelola suara dan bahasa yang lembut gitu. Jadi eh dalam psikologi memang tone, volume, jeda itu bagian dari paralanguage yang menentukan makna pesan gitu ya. Jadi itu beda-beda ya teman-teman. Sehingga penting gitu ya kita untuk mengontrol suara karena mengontrol suara itu sama dengan kita mengontrol emosi gitu. Jadi komunikasi itu bisa lebih jelas, bisa lebih terarah dan juga menenangkan gitu ya dengan cara kita bagaimana mengelola suara dan bahasa yang baik gitu ya sesuai dengan situasi dan kondisi tentu saja. Kemudian menggunakan bahasa yang baik gitu ya, jadi tidak kasar, jelas, bertanggung jawab gitu ya, sehingga Islam memandang jangan sampai gitu ya kita gibah, kita memfitnah orang, berkata-kata kasar gitu ya, serta perintahnya tuh memang harus jelas, instruksinya tuh harus jelas gitu, tapi bermakna gitu. Kemudian juga eh, kita diminta gitu ya untuk menggunakan bahasa yang baik dan juga menurunkan beban kognitif. Jadi artinya kalau di situ memang bahasanya tuh bahasa asing gitu ya atau dominannya bahasa Indonesia ya maka bahasa Indonesia lah gitu ya. Kecuali kalau kita saat itu minoritas gitu ya. Artinya kita sedang safar ke daerah yang memang bahasanya sangat berbeda ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menghargai individu dan juga menyesuaikan cara berkomunikasi. Nah, ini beda-beda ya teman-teman. Islam itu sangat peka gitu ya terhadap bagaimana cara kita berkomunikasi dengan sesama usia, di atas usia kita maupun di bawah usia kita. Sehingga di dalam perspektif Islam itu kita sebagai individu harus lebih peka terhadap usia lawan bicara kita, kondisi psikologis dia itu beda ya. Ketika kita bicara dengan orang yang berduka, dengan orang yang lagi senang, dengan orang yang lagi nggak senang gitu ya, dan juga karakter orang yang diajak bicaranya. Nah, ini pada intinya gitu, komunikasi efektif itu adalah memahami karakter, jarak, kebutuhan, dan juga kondisi tiap individu. Dan yang terakhir adalah bagaimana eh, Islam ini memandang bahwa komunikasi yang efektif itu adalah salah satu cara untuk mengelola konflik dan juga menutup interaksi dengan kebaikan gitu ya. Misalnya menghindari debat, meredam amarah gitu ya, dan juga membalas keburukan dengan kebaikan gitu ya. Jadi harapannya kita menghindari konflik dan juga menjaga kedamaian gitu ya. Nah, di modul 25 yang terakhir ini kita akan membahas tentang gimana sih hubungan gitu ya yang dijalankan gitu ketika kita berada di dalam situasi bekerja gitu. Seperti misalnya ini adalah orang-orang yang pihak-pihak yang ada di dalam hubungan kerja. Jadi yang ini gitu ya, ini adalah aktor utama dalam bekerja gitu. Jadi ada manajernya gitu ya, ada perusahaannya. Nah, kemudian setelah itu kita juga akan berhadapan dengan yang level kedua atau bagan yang kedua. Jadi misalnya operation itu kita akan berhadapan gitu ya tentang gimana sih hubungan kerja itu dijalankan sehari-hari. Kalau yang tadi itu, yang di awal itu kita akan apa apa saja atau siapa saja yang ada di dalamnya gitu ya. Ada pekerja, karyawan, ada manajemen pabrik, ada kemudian serikat pekerja gitu. Sementara kalau operation itu membahas tentang gimana hubungan kerja itu dijalankan sehari-hari. Kemudian kalau structure itu membahas tentang aturan, kerangka aturan mengatur hubungan kerja, gitu ya, kontrak, gitu, jam kerja, gaji, dan seterusnya. Dan juga yang terakhir itu adalah isi atau konten hubungan kerja. Jadi
upah yang adil gitu ya, keamanan kerja, perlakuan adil. Kalau dari sisi kita sebagai pemberi kerja atau ownernya, itu kita melihatnya apakah mereka ini patuh gitu ya, komitmen atau tidak gitu dan seterusnya. Nah, di slide yang terakhir ini teman-teman, kita akan kemudian membahas secara khusus gitu ya tentang, oh sorry, dimatikan dulu ini. Sifat hubungan kerja. Jadi di dalam hubungan kerja itu tentu saja harapannya gitu ya ada kontrak kerja gitu yang formal gitu ya dan mengatur hak dan juga kewajiban. Kemudian kontrak psikologis gitu artinya ekspektasi yang memang sebetulnya tidak secara tertulis gitu ya, tapi ini tuh dilakukan dan ini diharapkan gitu. Jadi sebenarnya nggak tertulis kan ya ketika kita ya kalau misalnya ada yang lagi nggak sehat gitu ya, minimal kita kasih dia perhatian. Kan nggak tertulis di situ ya, di dalam kontrak nggak tertulis. Tetapi kontrak psikologis ini harapannya juga ada gitu ya ketika kita berada di lingkungan pekerjaan. Kemudian juga kebijakan hubungan karyawan, artinya terkait dengan hubungan kerja gitu ya. Kemampuan juga eh, untuk mengaku atau terlibat di dalam serikat pekerja. Jadi kalau ada apa-apa itu banyak yang nge-backup kita. Lalu juga bagaimana cara kita mengelola konflik gitu ya agar bisa harmonis gitu. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita sebagai owner, sebagai pekerja gitu ya, itu bisa mengelola hubungan karyawan gitu. Tentu saja harapannya bisa eh, menjalin komunikasi dua arah gitu ya, bisa memanage konflik secara adil, membangun kontrak psikologis positif gitu. Jadi misalnya tepat waktu gitu ya, adil, memang dia naik pangkat itu ya karena kinerjanya gitu, bukan karena ordal gitu ya. Atau misalnya gaya kepemimpinan yang humanis serta mengoptimalkan proses informal gitu ya. Jadi menyelesaikan masalah sehari-hari sebelum menjadi konflik yang besar gitu. Jadi jangan ditunggu sampai meledak baru kemudian diselesaikan. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan malam hari ini, teman-teman. Sebelum kita tutup, ada hal-hal yang ingin ditanyakan dulu. Sambil saya mengingatkan ya, Bapak Ibu, pengumpulan esai untuk kategori terlambat itu maksimal di tanggal 11 Desember gitu ya. Nah, di di apa namanya sebelum kita tutup di akhir pertemuan ini juga saya izin menyampaikan ini ya apa namanya pernyataan duka cita gitu ya untuk teman-teman kita yang khususnya saat ini sedang mengalami musibah di Aceh dan juga Sumatera Utara gitu ya dan daerah-daerah lainnya. Sehingga jika misalnya teman-teman saat ini termasuk atau mengalami hal tersebut dan juga mengalami kesulitan untuk mengumpulkan esai secara langsung atau misalnya tidak bisa mengikuti live season gitu ya, segera kontak student center gitu ya. Kalau teman-teman dapat sinyalnya, segera kontak student center gitu ya, untuk kemudian bisa diproses gitu. Diproses itu dalam artian teman-teman saat ini memiliki uzur yang sangat ya sangat urgent gitu ya bahwa Bu saya nggak bisa ikutin live season, nggak bisa kemudian menyimak rekaman gitu. Tetapi hal-hal itu ini adalah bentuk support dari IOU gitu ya untuk teman-teman yang saat ini sedang diuji gitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ya untuk teman-teman semua. Oke, izin tanya, atribut pribadi dalam human relation, gimana mengadaptasi setiap atribut pribadi ketika sumber masalahnya struktural, misalnya beban kerja, ketidakadilan, kepemimpinan yang toksik bukan interpersonal, dan dalam kondisi ini bagaimana mengelola ekspektasi. Nah, jadi atribusi pribadi itu ketika harapannya teman-teman punya bisa menjadi pribadi yang ramah gitu ya, yang senyum, yang kemudian juga bisa memberikan berbagai macam solusi gitu ya, menjadi problem solver gitu ya. Tapi Bu, di sini saya punya tantangan nih. Ketika saya harus adaptasi gitu ya dengan masalah struktural. Bagaimana mengolah ekspektasi? Nah, kita balik lagi ya teman-teman. Kita lihat dari
teorinya TRA dan juga TPB gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu merasa bahwa hal yang kemudian Bapak Ibu yakini, Bu, saya tuh kalau sedang galau gitu ya, kemudian saya ingin menyenangkan orang lain. Ya saya pesan aja GoFood gitu ya untuk orang tua saya. Kemudian saya pesan GoFood untuk paman saya, bibi saya, keponakan saya beliin mereka makanan, mainan gitu ya. Kemudian sekedar mereka bilang makasih aja itu sudah membuat saya senang gitu ya. Nah, dalam hal ini, dalam situasi ini nih teman-teman, teman-teman punya atribut pribadi gitu ya. Yaitu teman-teman memiliki atribut pribadi sebagai orang yang baik, orang yang maksudnya ramah, tetap bisa mengontrol emosi dan teman-teman bisa memiliki sikap yang ini gitu ya. Jadi sikapnya teman-teman atau perilaku yang teman-teman yakini bahwa kalau saya ngirim makanan atau ngasih mainan ke keponakan saya pada saat saya sedang dimarahin bos gitu ya atau dalam kondisi toksik bosnya gitu, saya merasa lebih tenang gitu Bu. Nah, ditambah lingkungan saya juga mendukung Bu bahwasannya keponakan saya jadi seneng mendoakan saya, orang tua saya juga mengatakan kamu tuh baik banget ya jadi om jadi tante gitu ya, mengabdi kepada ponakan misalnya seperti itu. Hmm, dan juga diperkuat dengan persepsi individu bahwa ya buat saya gampang Bu, pesan GoFood itu buat saya gampang kok, ngasih mainan ke keponakan saya itu gitu ya karena saya punya kemampuan untuk itu, saya juga bisa mengakses banyak hal gitu. Nah, sehingga Bapak Ibu, ketika kita apa namanya pada situasi yang ditanyakan oleh rekan kita ini, gimana sih mengadaptasi setiap atribut pribadi tersebut? Yaitu tadi gitu ya, bagaimana cara kita dalam situasi konflik gitu ya. Artinya dalam situasi konflik itu kita masih harus tetap bersikap ramah, tetapi dalam kondisi situasi yang menantang. Nah, bagaimana mengolah ekspektasi? Tentu saja ya diturunkan gitu ya, bahwasanya kita tenangkan dulu diri kita secara personal, baru kemudian kita bisa apa namanya tampil secara apa adanya dan juga tampil sesuai dengan ekspektasi atau tuntutan pekerjaan kita, gitu ya. Baik, saya kira cukup ya teman-teman untuk pertemuan malam hari ini. Jangan lupa mengumpulkan esai maksimal tanggal 11 Desember dan juga untuk teman-teman yang membutuhkan apa namanya bantuan dari student center segera kontak gitu ya agar kita bisa mendeteksi nih mana saja sih yang memang membutuhkan hal-hal yang sifatnya uzur gitu ya benar-benar nggak bisa banget gitu ya untuk mengakses internet gitu ya. Syukron jazakumullah khair barakallahu fiik, insyaallah bahan tayangnya akan dibagikan bertahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallah warahmatullahi khairan. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan.